Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ala ashabihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Fa'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma ja'alna mimman yastabi'una al-qawla fayattabi'una ahsana wa la taj'alna mimman a'rada an dzikrik fa inna lahu ma'isatan danka wa adkhilna fi ibadika as-salihin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah baru saja kita selesai melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Kini kita melanjutkan dengan pengajian kajian kita terhadap Al-Quran Al-Karim, yang insyaAllah pada kesempatan ini kita akan membaca surah Abasa. Surah Abasa ini adalah surah yang ke-24 yang diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun penempatannya dalam mushaf ditempatkan pada urutan ke-80. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yazakkaru fatanfa'u dzikra ila akhir surah. Hai, ini menggunakan struktur kalimat bentuk orang ketiga. Dia Muhammad bermuka masam dan berpaling ketika datang seorang buta kepadanya. Tahukah kamu barangkali ia ingin membersihkan dirinya dari dosa, atau dia ingin mendapatkan pengajaran, lalu pengajaran itu memberi manfaat kepadanya, dan seterusnya. Nama surah ini adalah Abasa. Kata abasa itu sendiri adalah bentuk kata kerja lampau untuk orang ketiga dari kata ya'bisu, absan. Apa arti letterletnya abasa itu? Arti letterlet dari abasa ini adalah mengumpulkan apa yang ada di antara dua mata. Mengumpulkan apa yang ada di antara dua mata. Berarti kening ini menyatu, berkerut, sehingga diterjemahkanlah bermuka masam. Kan biasanya orang bermuka masam itu cemberut, ini kayaknya menyatu ini. Itu namanya abasa, menyatu di antara dua mata. Jadi dengan kata lain adalah cemberut. Surah ini turun berkaitan dengan sebuah peristiwa yang terjadi pada salah seorang sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Ummi Maktum. Nama lengkapnya adalah Abdullah bin Shuraih bin Malik bin Abi Rabi'ah. Ibunya yang bernama Ummi Maktum. Ummi Maktum ini adalah anak paman dari Khadijah radhiyallahu anha, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti Ummi Maktum ini adalah sepupu satu kali dengan Khadijah. Abdullah bin Ummi Maktum adalah kemenakan dari Khadijah. Kemenakan karena anak
sepupu. Ya. Ada riwayat yang menjelaskan tentang hal ini. Hadis ini dari Aisyah. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, unzilat abasa wa tawalla fi ibni ummi maktumil a'ma. Surah Abasa wa Tawalla ini diturunkan berkenaan dengan anak Ummi Maktum yang buta itu. Ata ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Ummi Maktum ini datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, arsyidni, berilah kami tuntunan ya Rasulullah. Aisyah menerangkan ketika itu, wa inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min uzama'il musyrikin. Ketika datangnya itu Ummi Maktum dan memohon kepada Rasulullah, Rasulullah itu di banyak pemuka-pemuka orang Quraisy yang datang kepadanya. Jadi di sisi Rasulullah ada orang-orang elit Quraisy yang datang kepadanya. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha ini melanjutkan ceritanya, faja'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya'ridu anhu wa yaqbalul akhar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu tidak menerima Ummi Maktum, artinya tidak melayani Ummi Maktum dan melayani orang-orang pemuka Quraisy itu. Sambil berkata, atara bima aqulu ba'san. Ummi Maktum, ini ada persoalan berat kita hadapi ini, persoalan penting. Maka berkatalah Ummi Maktum menjawab pertanyaan Rasulullah tadi yang mengatakan, apakah kamu tidak melihat bahwa sekarang ini kita dalam suasana penting? Nah, maka bagaimana mau melihat orang buta? Jadi berkatalah Ummi Maktum, la, saya tidak lihat ya Rasulullah. Nah, oleh karena itu diturunkanlah surah ini, Abasa wa Tawalla. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa di antara pemuka-pemuka Quraisy yang datang pada saat itu adalah Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, dua bersaudara ini, Abu Jahal bin Hisham, Al-Abbas ibnu Abdul Muttalib, paman Rasulullah, Umayyah bin Khalaf, dan Al-Walid bin Al-Mughirah. Itu tercatat dalam sejarah orang-orang pemuka Quraisy yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Utbah bin Rabi'ah inilah yang menawarkan kepada Nabi harta, wanita, dan jabatan untuk berhenti mendakwakan ajaran Islam. Inilah Utbah bin Rabi'ah. Ya, kan mereka datang ini untuk mau menghentikan upaya Rasulullah menyebarkan dakwah Islam. Makanya ditawarkanlah, pilih yang mana. Nah, kalau memang kau menghendaki ini, kami akan penuhi. Yang penting kau tinggalkan mendakwakan ajaran Islam. Ya, tentu saja tawaran ini tidak diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai Rasulullah berkata, seandainya matahari diletakkan di tangan kananku, bulan di tangan kiriku, dan disuruh saya untuk berhenti, tidak mungkin saya lakukan. Sebenarnya ini Utbah bin Rabi'ah
di dalam hatinya itu dia mengakui kebenarannya wahyu. Dia mengakui kebenaran wahyu Allah. Cuma tidak beriman. Tidak beriman. Sama halnya dengan pendeta Bahira itu, dia tahu bahwa ini adalah Muhammad Rasul Allah, tapi tidak beriman. Tidak beriman. Nah, kita bercerita sedikit ini, siapa ini Utbah bin Rabi'ah. Dikisahkan dalam sebuah riwayat bahwa suatu ketika ini Utbah bin Rabi'ah bertemu dan mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu dengan sikap kaum elitnya, ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surah Fussilat ayat 1 dan sampai ayat 12. Apa yang terjadi? Utbah bin Rabi'ah ini tersungkur. Ada Al-Fussilat 1 sampai 12. Sekalipun demikian ia tetap dalam kafir. Ya. Itu Utbah bin Rabi'ah. Demikian pula Syaibah bin Rabi'ah, bersaudara dengan Utbah, mati dalam kekafirannya, membangkang. Semua yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini mengalami penyiksaan dalam kehidupannya, kecuali Abbas bin Abdul Muttalib, paman Rasulullah, karena masuk Islam. Ya. Memang keempat tokoh Quraisy ini tidak terlalu sopan kepada Rasulullah, berbagai macam. Tapi di antara mereka ini ada seorang pembantu, Adas, namanya Adas, seorang orang Yahudi, pembantunya si Utbah bin Rabi'ah ini. Justru ia yang memeluk agama Islam. Ya. Bahkan sewaktu mengucapkan syahadat, ia mencium kening Nabi, mencium tangan Rasulullah, mencium kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lain halnya dengan Al-Walid bin Mughirah, mati dalam kekafirannya dan selalu menggambar-gemborkan bahwa itu Al-Quran adalah itu hanya kitab sihir. Itu Al-Walid bin Mughirah ini. Ya. Maka turunlah ayat Al-Quran di surah Al-Mudassir itu ayat 18 sampai 24. Innahu fakkara wa qaddar wa kutila kaifa qaddar summa kutila kaifa qaddar. Artinya ini sesungguhnya dia telah, yang masukkan telah ini adalah si Al-Walid ini memikirkan dan menetapkan apa yang dia tetapkannya sendiri. Maka celakalah dia, bagaimana dia bisa menetapkan Al-Quran sebagai kitab sihir dan seterusnya. Nah, itulah pemuka-pemuka Quraisy yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita kembali melihat riwayatnya Aisyah, yang diriwayatkan Aisyah yang berkenaan dengan turunnya surah ini. Riwayat yang disampaikan oleh istri Rasulullah Aisyah radhiyallahu anha tersebut menggambarkan adanya keseriusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapi elit-elit Quraisy yang datang kepada beliau. Ya. Bukti keseriusannya adalah mengabaikan Abdullah bin Ummi Maktum. Ya. Nah, makanya kita harus pelan-pelan menerjemahkan, meyakini ayat ini
Jangan sampai ada sedikit pun tergores di hati kita bahwa ternyata Rasulullah SAW lebih mementingkan orang elit dibanding orang-orang rendahan. Pelan-pelan membaca ayat ini, kita harus memaknai bahwa itulah bentuk keseriusan Rasulullah SAW menyebarkan Islam, ya. Makanya kita bisa menghadirkan suatu semacam tameng untuk menjaga akidah kita tidak rusak kepada Rasulullah SAW. Hal yang mendasar perlu dipahami mengapa Rasulullah SAW bersikap seperti itu, berbuka masam, tidak memperdulikan orang buta yang datang kepadanya. Kita harus memahami dua hal, yaitu satu, ada yang namanya makam uluhiyat, ya. Artinya makam uluhiyat ini adalah segala-galanya adalah wewenang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberi hidayah, taufik kepada seseorang. Itu yang harus hadir untuk membentengi hati kita tidak kena virus kesalahpahaman kepada Rasulullah SAW. Yang kedua, ada namanya makam ar-risalah atau makamun nubuwah. Nah, dalam konteks pembicaraan ayat tersebut, Rasulullah SAW berada pada posisi ia menjalankan misi. Nah, ini pada posisi itu Nabi berada sebagai sosok yang menjalankan misi dari Allah, yaitu menyampaikan kebenaran untuk diikuti oleh seluruh umat manusia. Nah, apa yang dilakukan Nabi adalah sesuatu yang wajar, Di mana letak kewajarannya adalah berijtihad, bersungguh-sungguh untuk melakukan sesuatu yang memungkinkan untuk memperlancar risalah kenabiannya. Matung-matungan untuk mau bersungguh-sungguh untuk mau menyebarkan risalah, menjalankan risalah kenabiannya. Nah, supaya kita tidak salah paham kenapa Nabi bermuka masam dan mengabaikan itu. Nah, inilah tadi yang kita katakan, kita harus membentengi hati kita supaya tidak kena virus kesalahpahaman terhadap Nabi, kenapa bermuka masam dan kenapa dia menolak Ummi Maktum itu. Kita harus memahami bahwa posisi Nabi pada saat itu adalah sosok yang memegang amanah untuk menyebarkan risalah kenabiannya. Nah, besar harapan ada harapan yang besar dalam diri Rasulullah bahwa kalau pemuka-pemuka Quraisy ini masuk Islam, maka tentu akan diikuti oleh pengikut-pengikutnya, karena yang datang ini adalah bukan orang sembarangan. Para pemuka banyak gerbong-gerbongnya. Jadi harapannya Rasulullah SAW memang dia optimal sekali melayani mereka, karena harapannya itu bahwa kalau ini yang masuk Islam, maka pasti gerbong-gerbongnya yang dibawa ini ikut. Nah, itu yang harus perlu dipahami supaya kita tidak ada sedikit pun goresan di hati kita melihat Rasulullah sebagai orang yang tidak menghargai orang. Di situ puncaknya bahwa Rasulullah berada pada posisi mau menyebarkan dan harapannya besar. Nah, hikmah di balik semua ini, salah satunya adalah agar Muhammad SAW tidak dipertuhankan oleh manusia. Ya. Ada terbesik dalam kisah ini
dalam suasana ini bahwa oh ternyata Muhammad bukanlah Tuhan, bukanlah Tuhan. Nah, karena adanya kehilapan itu. Jadi hikmahnya di situ, kita lalu harus mengambil hikmahnya seperti itu, bahwa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak akan dipertuhankan oleh manusia, tidak seperti halnya Nabi Isa dipertuhankan oleh kaumnya, umatnya sebagian. Nah, jadi inilah salah satu hikmahnya Rasulullah tidak akan dipertuhankan oleh manusia. Nah, kita melihat redaksi ayat ini. Redaksi ayat pertama yaitu abasa dari surah ini menggunakan kata kerja bentuk ketiga. Abasa. Kan seharusnya ini kata yang dipakai adalah kata yang dalam bentuk dialog. Berarti harus kata yang muhatab orang kedua. Tapi dia menggunakan orang ketiga. Nah, abasa, dia yang bermuka masam. Seharusnya kalau kita mau melihat semestinya kan ini dialog, teguran, maka seharusnya berkata, kenapa kamu bermuka masam? Tapi digunakan ada orang bermuka masam. Ya. Nah, kita menanggapinya, kita melihatnya bahwa itu mengisyaratkan betapa kasih sayang Allah memberikan pembelajaran berharga dengan penyampaian yang sangat halus, yang tidak sampai menggores perasaan orang yang dicintainya. Umpamanya begini, anak kita bisa kita bandingkan bagaimana perasaan kita ketika anak kita umpamanya belum mandi. Nah, kita kan biasa menggunakan kata ucapan yang dialog. Kenapa kamu belum mandi? Dan kita menggunakan kata kerja gaib bentuk ketiga. Kita berasa ada orang belum mandi. Nah, ini yang dipakai oleh Allah dalam Al-Quran ini. Dia tahu bahwa yang tidak mandi adalah anak. Kita tahu bahwa anak kita belum mandi, tapi kita berkata, ada orang belum mandi. Padahal seharusnya kan kita harus mandi. Kenapa tidak mandi? Mana yang lebih halus? Mana yang lebih menjaga perasaan? Tentu kita sepakat bahwa inilah struktur ini yang menjaga perasaan. Nah, ada orang belum mandi, dan kenapa kau mandi? Coba kita hadirkan rasa bahasa kita ini. Ayat ini menggunakan abasa wa tawalla. Ada orang bermuka masam dan berpaling. Tidak dikatakan kenapa kamu bermuka masam dan kenapa kamu berpaling. Nah, jadi kita mau mengatakan bahwa salah satu ajaran Islam yang mendasar adalah menghidupkan hati untuk dapat merasa. Ya. Menghidupkan hati untuk bisa merasa, atau kita mengatakan pintar merasa. Pintar merasa. Ya. Bukan justru membunuh hati, karena itu hati yang mati itu kepekaannya hilang. Kepekaannya hilang. Nah, dan biasa merasa pintar, bukan pintar merasa, tapi merasa pintar. Beda. Ini didikan Al-Quran ini dididik kita untuk menghidupkan hati kita supaya gampang cepat merasakan kebutuhan orang, cepat merasakan apa yang diinginkan oleh orang, bukan membunuh hati. Karena kalau hati yang mati itu kepekaannya hilang kepekaan, dan selalu merasa pintar, Nah, dan Allah banyak mengecam sikap hidup yang hatinya tidak sehat itu, yang tidak berfungsi.
selalu merasa pintar. Kecaman tersebut kita banyak membaca dalam ayat wahum la yash'urun, mereka tidak merasakan. Ada buku yang saya tulis, judulnya itu memang singkat, hum la yash'urun, mereka tidak merasakan. Itu judulnya, itu buku itu. Mereka tidak merasakan. Artinya apa? Ada hati yang tidak berfungsi. Sementara itu ajaran Islam mendasar, ya. Dan banyak hadis-hadis yang selain daripada ayat, hadis juga banyak, ya, dan sering kita sampaikan itu. Contohnya ada dari hadis dari Abi Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Iza shalla ahadukum linnasi falyukhaffif." Siapa yang menjadi imam dalam salat, falyukhaffif, kasih ringan itu sembahyang, jangan terlalu panjang, ya. Kasih ringan. Kenapa? Fa innahu minhumud dhaif was-sakim wal kabir. Karena kalau menjadi imam, boleh jadi orang yang ikut di belakang itu ada orang lemah, ada orang sakit, ada orang yang punya hajat, ada orang yang punya kepentingan yang mendesak. Jangan perasaan kita yang kita turuti, karena ada orang di belakang kita. Artinya hidupkanlah hati kita untuk merasakan siapa di belakang kita itu. Sekalipun kita berkata, wah banyak pahalanya kalau panjang ayat saya baca. Betul, banyak pahalanya. Tapi jauh lebih banyak pahalanya menghargai orang. Menghargai orang. Ini hadis-hadis seperti ini perlu seharusnya kita pelajari. Baru Nabi mengatakan, wa iza shalla ahadukum li nafsihi, kalau kamu sendirian sembahyang, salat sendiri, falyatul ma syaa, silahkan kasih panjang semampumu. Semampu. Nah, ini hadis muttafaqun alaih. Ya, artinya diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Saya mudah-mudahan tidak salah ilustrasi saya. Saya sering berkata begini, kalau kita beribadah cuma kita sendiri yang mau menikmati pahala ibadah kita, maka rusak ibadah kita. Nah, mudah-mudahan saya tidak salah dalam membuat ilustrasi seperti itu. Kalau kita saja yang mau menikmati pahalanya ibadata, bukan ibadah namanya itu. Apa buktinya? Ada orang rajin salat, ada orang rajin salat. Kira-kira nak kalah Pak, rajin salat. Tapi mak kurang ajar aku pak kampung ni. Maka orang berkata, pas sumpah jak bawah mi. Ya, pas sumpah jak bawah. Artinya apa itu? Orang ini memang dia soleh, tapi dia sendiri yang mau menikmati pahala sholatnya. Kasih orang, supaya orang berkata, tanran atau pas sempajang. Kalau orang berkata, tanran atau pas sempajang, apa itu? Dia merasakan ada pahala itu dibagi kepada orang. Tapi kalau dia sendiri, pasti orang mengeluh. Percuma aja pergi umrah mah teruk-teruk, tapi lesu tetap curang. Karena dia sendiri yang mau menikmati pahala ibadahnya. Kasih orang. Kalau ada yang berkata, apa yang kau dapat dalam sholatmu? Ya kita merasakan keikhlasan, kita mendapatkan ketawaduan. Ada macam itulah keikhlasan, itulah ketawaduan, itulah kasih orang. Kasih orang. Makanya tadi kita mengatakan bahwa menghidupkan hati untuk merasa itu menjadi ajaran yang pokok dalam ajaran Islam. Bukan pintar, bukan merasa pintar, tapi pintar merasa. Ya. Mudah-mudahan tidak keliru kita membuat istilah. Ya. Nah,
Itu tadi struktur kalimat pertama, ayat pertama menggunakan orang ketiga. Abasa wa tawalla, ada orang bermuka masam. Seharusnya kenapa kau bermuka masam? Kenapa kau berpaling? Tapi tidak dipakai itu. Ya. Nah, pada ayat berikutnya, sudah lain lagi. Nah, tetapi struktur kalimat-kalimat memberi inspirasi untuk berlaku mulia sekalipun kepada bawahan. Sekalipun. Nanti Allah berucap kepada siapa? Berucap kepada Muhammad. Berarti berucap kepada bawahan, katakanlah begitu. Kepada bawahan saja. Nah, harus kita bertutur sopan kepadanya. Nah, kita ini biasanya manusia. Biasanya kita manusia ini, kalau melihat ada posisi pada diri kita, sudah lain bahasanya. Sudah lain bahasa kita. Nah, maka muncullah, dari mana kau? Apa kau kerja? Sini kau? Itu cerminan bahasa ini, bahwa orang ini melihat ada posisi pada dirinya. Melihat pada posisi pada dirinya. Boleh posisi harta, boleh posisi ilmu, boleh posisi status sosial. Akhirnya bahasanya keluar seperti itu. Nah, kita tanya diri kita, kira-kira apa yang ada di hati kita ketika kita berkata bahwa dari mana kau? Pasti kita merasa lebih baik dibanding orang itu. Adakah ajaran Islam seperti itu? Tidak ada. Tidak ada ajaran Islam seperti itu, merasa baik, lebih baik daripada orang lain. Tidak ada. Bahkan ulama kita selalu berkata, kalau kamu mau mengetes dirimu apakah anda termasuk orang yang tawadu atau tidak, maka cobalah keluar dari rumahmu. Kamu tidak menjumpai seseorang kecuali kau mampu berkata, orang itu lebih baik dari saya. Nah, jadi seperti itu yang bisa kita, sebahagian kecil yang bisa kita angkat ketika membaca abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Nah, seperti tadi telah diuraikan bahwa orang buta yang datang kepada Nabi adalah Abdullah bin Ummi Maktum. Nah, beliau ini Abdullah bin Maktum ini lebih dahulu memeluk agama Islam, termasuk dia as-sabiqun al-awwalun, ya. Dan dia menjadi tukang azannya Rasulullah SAW di Madinah, ya. Nah, kita sekarang mencoba melihat apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Ummi Maktum itu. Nah, kalau saya secara pribadi mau melihat bahwa ini adalah sebuah peristiwa yang sungguh sangat inspiratif yang dilakukan oleh Ibnu Maktum ini, datang kepada Rasulullah pada saat menghadapi elit Quraisy. Nah, saya melihatnya sebagai sebuah peristiwa yang sungguh sangat inspiratif, ya. Menuntun kita untuk bisa melihat ada kekuatan dan potensi pada diri manusia. Yang pertama, apa yang kita lihat di situ? Yang pertama, bahwa ada kecerdasan pada diri Ummi Maktum. Ada kecerdasan. Nah, yang kedua, ada keteguhan hati pada diri Ummi Maktum. Nah, yang ketiga, ada kesediaan Ummi Maktum untuk menerima dan melaksanakan amanah. Ya, itu yang bisa saya baca dalam diri Ummi Maktum. Ya. Di mana kecerdasannya? Ada sikap keinginan tahu yang lebih banyak. Makanya dia datang bertanya. Berarti ada kecerdasan pada diri Ummi Maktum itu. Dan itu itu sebuah potensi pada diri manusia. Nah. Jadi kalau ada orang yang bertanya, itu sesungguhnya adalah memiliki potensi cerdas itu.
Nah, jadi sikap keinginan untuk mengetahui lebih banyak dari ajaran Rasulullah SAW bersinergi dengan keteguhan hatinya Ummi Maktum. Ya. Tidak mungkin Ummi Maktum ini berani mendatangi Rasulullah SAW kalau tidak ada keteguhan dalam hatinya untuk mau mengetahui itu. Kemudian langkah selanjutnya yang ada dalam benaknya Ummi Maktum itu ada kesiapan. Ada kesiapan pada diri Ummi Maktum untuk menjalankan amanah yang dia pertanyakan kepada Rasulullah SAW. Tidak mungkin Ummi Maktum mau mengetahui lebih banyak tentang ajaran Islam kalau dia tidak menginginkan lebih banyak lagi amalan-amalan yang dilakukan. Jadi inilah yang 3 potensi yang saya lihat. Ada kecerdasan pada diri Ummi Maktum, ada keteguhan hati pada Ummi Maktum, dan ada kesediaan untuk menerima dan melaksanakan amanah dari Ummi Maktum itu. Nah, mungkin Bapak silakan memeriksa kalau hal itu positif, silahkan dikaji. Nah, sekarang ayat ketiga, keempat, wa ma yudrika la'allahu yazakka. Tahukah kamu barangkali ia ingin membersihkan dirinya? Maksudnya Ummi Maktum. Yang menjadi persoalan, yang menjadi pertanyaan sekarang ini, kenapa langsung strukturnya kalimat ini berubah menjadi orang kedua, dialog. Dialog. Wa ma yudrika la'allahu yazakka. Adakah yang memberitahu kamu? Tahukah kamu Muhammad? Tuh, sudahkah, adakah kamu sudah menggunakan kamu? Tadi tidak ada kata kamu. Nah, tidak ada kata kamu tadi. Tahukah kamu Muhammad? Barangkali ia mau membersihkan diri. Begitu masuknya ini ayat kepada lawan tutur kita. Karena dia sudah ada kesiapan. Sudah ada kesiapan bahwa engkau nak peneding Nabi ta maka ada jangan akan naye deh. Berarti begitu merasakan jangan akan naye diungkaplah dalam bentuk dialog. Tahukah kamu Muhammad, jangan sampai dia mau membersihkan diri. Tidak langsung napo. Ya. Nanti Muhammad merasakan ada saya yang dimaksud ini oleh Allah. Begitu diketahui baru menggunakan orang kedua. Kalau kita mau ilustrasikan dalam kehidupan sehari-hari kita begini, ada orang belum mandi, itu kan melahirkan respon anak ini. Begitu melihat responnya, kita sudah bisa masuk. Cepat-cepat mau kona, cepat-cepat makina sudah menggunakan itu karena sudah mau pergi sekolah. Ada kesepian mental untuk menerima seperti itu. Nah, ayat ini menggunakan struktur berbeda dari ayat pertama dan yang kedua. Pertama dan kedua menggunakan orang ketiga, dia. Orang yang ayat 3 dan 4 ini menjadi orang yang berdialog. Ya. Jadi struktur ayat ketiga dan keempat berbeda dengan ayat pertama. Saya kira ini mau saja dulu. Nanti lain kali kita sambung di minggu pegang kedua ya. Kedua insya Allah. Bagus. Artinya semakin hidup pengajian di sini, ada ini. Saya kira bagus itu Pak Ismail. Ya. Sekian dan terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Allahumma fi'ilahkan tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.